Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita jumpa kembali dalam program Prestasi bersama saya Syanum Kusuma yang insya Allah akan membersamai Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sore hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa dengan tema yang akan dibicarakan di sore hari ini, konsisten menekuni pendidikan bidang pertanian. Dan narasumber kita sore hari ini ialah Profesor Dr. Insinyur Sudadi Magister Pertanian, dan saat ini beliau telah hadir di studio. Langsung saja mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat dan sukses terlebih dahulu ini untuk Prof. Sudadi, karena belum lama ini beliau telah meraih jabatan akademik sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknologi pupuk hayati di Fakultas Pertanian UNS. Gitu ya, Prof. Mungkin dapat diceritakan dulu, Prof, ini perjuangannya Profesor dari awal mungkin memilih bidang pertanian hingga bisa mendapatkan gelar sebagai guru besar, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Terima kasih telah diundang di MTA TV. Ya. Jadi sejak awal memang, sejak masih SMA, saya memang bercita-cita ingin kuliah di Fakultas Pertanian. Memang karena asalnya memang dari desa. Ya. Memang saya itu dari Kecamatan Juwana, ya, dari Kabupaten Pati. Jadi memang orang tua ya petani. Ya, jadi dalam pikiran ya memang ingin jadi penerus dari orang tua untuk meneruskan usaha orang tua jadi petani di situ. Sehingga pada tahun 82 saya alhamdulillah diterima di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Lulus pada tahun 89. Ya, kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Belgia untuk kuliah di dalam negeri. Saya melanjutkan di S2 di Fakultas Pertanian juga di UGM, di Fakultas Pascasarjana di situ. Dan lulus tahun 94. Tahun 90 saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret sampai sekarang gitu ya. Jadi sudah 30 tahunan ini menjadi dosen. Jadi untuk bisa sampai ke guru besar itu ya sebenarnya guru besar itu jabatan fungsional ya, fungsional dosen, di jabatan fungsional tertinggi. Jadi seperti jabatan-jabatan yang lain juga. Jadi istimewanya apa ya? Istimewa ya karena memang ini jabatan tertinggi di situ, dosen untuk seorang dosen. Jadi tentu tujuan semua dosen ingin menjadi guru besar di situ. Ya perjuangannya ya memang perlu ketekunan ya, keseriusan ya, integritas ya, dari kita untuk menekuni ya, bidang kita. Karena untuk menjadi guru besar sekarang itu paling tidak ada persyaratan ya, bidang ilmu yang ditekuni di S3 itu sesuai dengan publikasinya, dengan mata kuliahnya gitu. Jadi tidak bisa lintas misalnya S3-nya bidang sosial kemudian menjadi guru besar di bidang pertanian misalnya ya itu, atau di bidang ilmu tanah itu tidak bisa. Artinya kita perlu konsisten di situ, konsisten. Menekuni bidang kita. Ya boleh saja ya dengan bervariasi di dalam mengajar, meneliti dan sebagainya, tetapi tidak terlalu lebar mestinya ya, tidak zigzagnya itu tidak terlalu lebar. Nah, saya itu menekuni di bidang teknologi pupuk hayati. Ya. Di pupuk hayati atau biofertilizer ya, itu
pupuk, namun kandungan utamanya bukan berupa unsur-unsur hara, tetapi kandungan utamanya adalah mikrobia yang hidup di situ, yang mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara ya, bagi tanaman atau juga mampu menghasilkan growth factor ya. Sekarang yang banyak dikenal di masyarakat ya, PGPR itu, PGPR, plant growth promoting rhizobacteria itu ya, itu seperti itu juga bisa dikategorikan merupakan pupuk juga, pupuk hayati juga itu. Jadi itu sekilas tentang pupuk hayati dan bagaimana kita bisa sampai mencapai grup besar. Tentu di situ perjuangannya ya sebagai seorang dosen ya tekun dalam mengajar, meneliti dan mengabdi. Itulah tridharma dari seorang dosen, tridharma perguruan tinggi seorang dosen. Tiga-tiganya harus kita lakukan di situ. Ya. Tridharma begitu ya, Prof? Ya. Kalau untuk terkait pupuk hayati sendiri tadi, tentu itu bisa sebagai upaya mendukung untuk penerapan pertanian terpadu begitu ya, Prof? Oh iya, jelas ya, pertanian terpadu ya, khususnya untuk pertanian organik ya, pertanian yang berkelanjutan. Ini pupuk hayati, pupuk organik itu merupakan salah satu komponen ya, dari pertanian berkelanjutan ya. Tadi tekanannya itu pertanian berkelanjutan. Apakah terpadu atau tidak? Ya, sebenarnya yang menjadi tekanan kita tuh berkelanjutannya. Ya. Tapi memang untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan itu memang lebih mudah kalau kita menerapkan pertanian terpadu. Ya, khususnya di situ pemanfaatan bahan-bahan organik. Nah, bahan organik itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman kalau dia diubah, ya, diubah atau dekomposisi, diuraikan oleh mikrobia. Nah, pupuk hayati disitulah berperan di situ, mikrobianya yang mengubah ya, pupuk organik atau bahan organik itu menjadi unsur-unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau kita hanya memberikan bahan organik saja tanpa ada aktivitas mikroorganisme yang mengubahnya, itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Ya. Selama bahan organik itu tidak diubah menjadi unsur-unsur hara, tanaman tidak bisa menyerapnya. Jadi pupuk hayati ini merupakan komponen, salah satu komponen dari pertanian terpadu berkelanjutan itu. Baik. Prof. Sudadi ini mengajar di program studi ilmu tanah begitu ya, Prof? Ya, program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Fakultas UNS. Pertanian UNS. Ini pada awal mulanya suka dukanya apa sih, Prof? Dan mungkin tantangan di awal untuk bisa konsisten untuk mengambil spesifikasi ini begitu, Prof? Oh ya, tantangannya tentu terutama ya mengajar ya. Mengajar itu ya ada suka dukanya ya. Sukanya kalau mahasiswa yang kita transfer ilmu itu bisa menerima dan berhasil baik ya dalam karirnya. Dukanya terutama kalau apa yang kita sampaikan itu sulit untuk diterima ya. Nah, ini yang menjadi saya kira semua guru begitu. Artinya akan sangat senang, bangga ya, kalau apa yang dia ajarkan itu bisa diserap oleh siswanya, ya, bisa diterapkan, bermanfaat untuk hidupnya nanti karirnya. Itu saya kira gitu. Dukanya itu tadi kalau gitu tidak, ya, sebaliknya itu akan menjadi kesedihan, sedih kita kalau apa yang kita sampaikan ya atau kita berikan itu tidak bisa diserap, apalagi tidak bermanfaat untuk mahasiswa kita. Gitu ya. Iya, karena ya, pada dasarnya mengajar juga meluaskan ilmu dan ya, kebermanfaatan betul, ya, Prof. Ya. Ya, di situ kita tidak hanya mengajar sebenarnya ya juga mendidik ya. Walaupun di perguruan tinggi lebih tekanannya pada pengajaran ya, tapi kita pasti mendidik itu tidak bisa kita lepaskan ya. Tidak ada gunanya kita menghasilkan lulusan yang pandai ya, tapi secara moral, integritasnya rendah dan sebagainya. Tentu kita akan sedih kalau mendengar ada lulusan kita, alumni kita yang
punya perilaku yang tidak baik gitu ya. Gitu. Ya. Maka mendidik ini juga menjadi bagian dari tugas kita juga. Mendidik. Ya, baik Prof. Kalau untuk Prof Sudadi ini di masa pandemi ini apakah masih ada kegiatan yang di lapangan yang mungkin sebelumnya dilaksanakan secara offline begitu Prof? Ya, untuk seorang dosen itu seperti saya katakan tadi punya tugas kewajiban tridharma perguruan tinggi, jadi mengajar, meneliti dan mengabdi. Ya. Untuk mengajar tetap walaupun pandemi kuliah tetap berjalan sebagaimana biasa, hanya secara daring. Untuk penelitian kami tetap melakukan juga. Ya. Kalau butuh di lapangan ya tetap kan namanya penelitian, kalau itu misalnya nanam ya tetap nanam ya. Pengabdian juga begitu, kita pengabdian tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan tentu ya. Jadi untuk pengabdian ke masyarakat ini kalau sedapat mungkin memang kita kalau bisa daring ya daring, tapi kalau tidak bisa ya kita lakukan luring tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi tiga-tiganya tetap kita jalankan karena itu merupakan tugas saya kita. Ya. Kalau untuk mengabdi, kinerja pengabdian sendiri nih Prof, itu biasanya bekerja sama dengan pihak mana saja Prof? Pengabdian kepada masyarakat ini biasanya atau kebanyakan bermitra dengan masyarakat, ya, lembaga-lembaga masyarakat, apakah itu kelurahan, ya, kapoktan, dan kelompok tani, gitu ya, atau mungkin juga usaha-usaha mandiri seperti kelompok ibu-ibu PKK yang punya usaha usaha rumah tangga misalnya, itu juga ya bisa. Mengembangkan UKM seperti itu. Iya, saya kira bisa juga dengan UKM ya. Jadi karena di Fakultas Pertanian UNS ini ada termasuk lengkap ya program studinya. Kita memiliki 7 program studi S1, 4 program studi magister dan 1 program doktor ya. Jadi di program studi S1 ada ilmu tanah, ada agroteknologi, ada agribisnis, penyuluhan komunikasi pertanian, kemudian ada ilmu teknologi pangan, ada peternakan, dan ada kehutanan. Jadi hampir semua sektor pertanian itu ada di Fakultas Pertanian. Jadi bisa bekerja sama dengan banyak bidang di situ, lembaga-lembaga masyarakat ya, UKM atau ya. Bisa meluaskan berbagai ilmu tadi ya Prof. Ya, kalau untuk lokasi pengabdian di masyarakat biasanya di daerah lokasi mana? Pengabdian itu sebenarnya tidak ada pembatasan harus di mana ya. Apalagi kalau pengabdian yang dalam bentuk KKN ya, KKN di UNS sudah nasional, hampir seluruh Indonesia sudah ada. Artinya kita mengirim mahasiswa ke luar Jawa, bahkan ada yang ke luar negeri juga. Iya, ada yang di luar negeri. Untuk pengabdian itu tidak ada pembatasan harus di mana ya, sesuai dengan kemampuan atau mitra yang kita. Ya paling tidak yang banyak tentu karena kita ada di Solo, ya, yang paling banyak tentu di daerah sekitar Solo Raya. Solo Raya, kemudian Jawa Timur bagian barat, gitu, yang lebih dekat dengan kita. Gitu, kira. Berarti itu termasuk desa binaan begitu ya Prof? Ada yang merupakan desa binaan, tapi ada juga yang tidak. Artinya yang desa binaan ini memang kita ada pembinaan secara berkelanjutan ya, tapi ada kadang-kadang juga ada yang secara insidental yang bukan desa binaan. Gitu. Oh begitu, baik. Ini Prof, terkait dari peran sektor pertanian dan para pelaku atau pekerja di bidang pertanian ini Prof, untuk menghadapi tantangan global ke depan terkait dengan yang direncanakan oleh United Nations Development Programs mengenai Sustainable Development Goals. Itu kira-kira bagaimana peran kami semua ini Prof untuk membantu mewujudkan goals tersebut? Ya, gini ya. Di Sustainable Development Goal itu mencakup juga bidang pertanian ya, dan pertanian
harus sustainable. Ya, harus menjadi goal dari pembangunan berkelanjutan kita. Karena apa? Tanpa pertanian akan sulit lah kita untuk memenuhi kebutuhan pangan, ya, pakan, ya, dan serat bagi kita. Di masyarakat modern sekarang saya kira juga sangat tergantung dengan pertanian. Ya. Maka ke depan ya pertanian harus lebih meningkat lagi, perannya di Sustainable Development Goal juga harus lebih besar lagi. Nah, masyarakat saya kira sangat besar peranannya, ya. Bagaimana agar masyarakat juga bisa meningkatkan kemampuannya dalam bidang pertanian ini, terutama generasi muda, ya, harus mengikuti perkembangan teknologi, ya, teknologi untuk agar pertanian ini tidak menjadi bagian yang ketinggalan, gitu ya. Ke depan smart farming, ya, precision technology, ya, nanoteknologi itu sudah harus, terutama bangsa kita harus mengejar ketinggalannya di situ. Ya. Smart farming itu bukan pertanian ke depan tidak hanya di lahan-lahan pertanian saja, ya, mungkin, dan ini sudah terjadi, ya, orang bercocok tanam menghasilkan bahan pangan itu di dalam gedung, ya, dengan menggunakan teknologi maju yang ada, dan itu tidak boleh kita ketinggalan, terutama generasi muda, anak-anak muda kita, ya. Teknologi presisi ini juga, ya, ini juga nanoteknologi, kemudian spesifik lokasi, pemupukan dan sebagainya, ini harus, ya, ke depan harus lebih kita tingkatkan, gitu. Lebih ditingkatkan. Iya, masyarakat termasuk juga, ya, masyarakat itu kan bagian dari petani, itu bagian dari masyarakat, ya. Petani kita harus juga mengikuti teknologi itu. Kalau tidak nanti akan ketinggalan di situ. Nah, untuk kiat mengedukasi para petani mengenai smart farming seperti ini, ya, biasanya dilakukan penyuluhan bagaimana? Ya, untuk sekarang itu penyuluhan, edukasi, ya, petani kita itu sekarang bukan lagi petani yang bodoh, ya, artinya mereka juga melek IT. Gitu, ya. Sekarang untuk memberi penyuluhan lebih mudah, ya, karena adanya HP itu kita bisa menyebarkan informasi tentang teknologi pertanian yang maju. Ya. Nah, selain itu juga tentu dengan penyuluhan, ya, penyuluhan praktek yang real di situ. Artinya tidak cukup dengan hanya memberikan informasi teknologi, tapi bagaimana lebih ke prakteknya, ya, prakteknya bagaimana. Ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat itulah kita menularkan sharing kepada petani untuk saling memberikan. Ya, kita transfer teknologi maju dan petani memberikan informasi tentang prakteknya, ya, informasi keadaan, tentang lahannya dan sebagainya. Ini, ya. Keadaan di lapangannya seperti apa, ya, gitu, ya, petani tentu lebih tahu, mereka paling tahu tentang lahannya. Tentang lahan. Ya, tentang lahannya mereka yang paling tahu. Jadi kita tidak boleh merasa lebih pintar dari petani dalam hal pengetahuan tentang lahannya. Mereka sudah puluhan tahun mungkin sejak masih anak-anak, ya, mengenal lahannya. Gitu. Tetapi juga, ya, Prof. Kita dari pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang mungkin mereka belum memiliki. Itu kita transfer di situ. Saling transfer, melengkapi informasi. Ya, saling memberikan di situ. Jadi memang katakan teori kita punya, ya, prakteknya di petani. Teori tanpa praktek itu tidak akan ada hasilnya, ya. Tapi praktek tanpa teori tidak akan pernah bisa maju, ya. Ya. Praktek harus diteorikan untuk menghasilkan praktek lagi, gitu. Itulah siklus pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Baik, intinya ada praktik, ada teori, iya, dan saling bertransfer ilmu dan informasi. Ya, praktek diteorikan jadi praktek lagi, jadi teori baru, gitu. Praktek seperti itu mengulir ke atas, gitu. Bukan berputar di satu bidang, tapi dia mengulir ke atas, gitu, ya. Berputar tapi semakin meningkat. Semakin meningkat. Gitu. Ya.
kalau berkaitan dengan smart farming tadi ya, Prof, itu kalau di Indonesia sendiri apakah penerapannya itu sudah Ya, sering gitu? sebagian petani-petani kita terutama yang muda-muda, saya kira sudah. Sudah ya? Kita sudah sering melihat di TV ada yang membuat traktor dengan remote ya. Itu salah satu smart farming ya. Apa namanya? Banyak ya, penggunaan apa namanya? Mungkin drone Oh dan ya, untuk menyebar iya, benih seperti iya, itu ya, Prof. iya. Kalau untuk yang vertical farming terus vertical forest seperti itu Ya. di Indonesia apa sudah diterapkan, Prof? Sebagian ya saya kira terutama untuk apa namanya kita yang hidup di daerah-daerah yang yang lahannya sempit, Lahannya terutama yang di kota-kota ya. Vertical farming atau vertikultur ini perlu dikembangkan. Ya, walaupun Indonesia itu luas sekali, tapi masyarakat kita yang ada di kota yang lahannya terbatas, mereka bisa masih bercocok tanam untuk menghasilkan pangan ya. Dengan vertical farming, ya, smart farming yang sekarang sudah bisa kita lihat di apa namanya postingan itu kan ada yang menghasilkan tanaman di dalam gedung dan sebagainya, itu sudah mulai ada dan sudah real itu ya. Sudah Masyarakat kita bisa meniru juga. Tapi dari sini apakah ada dampak mungkin bisa dibilang negatif seperti itu, Prof? Saya kira dampak negatifnya kok ya tentu ada, positif dan negatif itu satu pasangan ya, tapi saya kira lebih banyak positifnya. Dampak negatifnya apa ya, nanti kalau misalnya kalau kita membuang limbahnya, sampahnya tidak sesuai dengan aturan ya, itu akan menjadi pencemar ya, mengotori lingkungan dan sebagainya ya. Misalnya karena pemukiman padat penduduk kemudian tanam secara vertikal, limbahnya dibuang sembarangan ya, jadi faktor negatif dengan dampak negatif. Tapi saya kira kan positifnya lebih banyak, dan yang negatif ini bisa kita minimalkan, itu mungkin malah tidak ada gitu ya. Gitu. Nah, baik. Sebentar, Prof, ini untuk pemirsa yang mungkin ingin bergabung, silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 ataupun di WhatsApp di 08112553000. Baik, kita lanjut pembahasannya ya, Prof. Iya, iya. Tadi sudah membahas mengenai mungkin dampak positif dan negatif daripada teknologi smart farming ya, Prof. Iya, iya. Kalau langkah yang dapat dilakukan supaya memaksimalkan hasil pertanian tanpa harus mencemari lingkungan itu bagaimana, Prof? Untuk memaksimalkan ya, hasil pertanian tentu pertama kita harus tahu ya, syarat-syarat pertumbuhan tanaman yang dibutuhkan apa. Ya, tanaman itu kan dia berproduksi dipengaruhi paling tidak oleh dua faktor besar ya, faktor internal tanaman itu sendiri, genetiknya misalnya, dan faktor eksternal lingkungannya, termasuk cara budidaya ya misalnya, itu yang mempengaruhi. Supaya kita bisa memaksimalkan hasilnya, tentu kita harus bisa memaksimalkan pemenuhan dari kebutuhan faktor-faktor itu misalnya. Dan tentu harus tahu secara kapasitas produksinya gitu. Secara genetik misalnya tanaman padi ek dia punya kapasitas produksi misalnya 15 ton misalnya. Itu untuk bisa mencapai itu dia butuh persyaratan lingkungannya ya, maupun terutama bicara budidayanya di situ. Ya, ini yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, itu akan sangat pengaruh nanti pada outputnya ya, Prof. Ya. Ya, baik. Ini Prof, terkait dengan ini tadi dan juga yang menyambung yang petani tadi, Prof. Di Indonesia kan mungkin sudah bisa dibilang banyak untuk para petani yang on farm begitu ya, Prof. Kalau untuk yang pelaku usaha ataupun petani off farm sendiri ini bagaimana, Prof, perkembangannya? Ya sebenarnya dua-duanya ini ya penting ya, artinya off farm maupun on farm. Ya. Keduanya ini dibutuhkan. Ya. Pertumbuhan pertanian memang di Indonesia
karena rata-rata kepemilikan lahan ya, yang sempit itu yang menjadikan sulit untuk kita meningkatkan kesejahteraannya, ya, kesejahteraan petani yang on farm. Ini ya solusinya tentu pertama teknologi yang harus ditingkatkan, teknologi produksi, ya, kemampuan untuk meningkatkan hasil tadi. Yang kedua tentu luas lahan yang harus ditingkatkan, ya. Seperti program pemerintah ada pembagian lahan atau land reform itu perlu. Ya kalau yang off farm itu saya kira memang ini lebih fleksibel, mereka tidak harus di lahan tapi mereka bisa berusaha dengan lebih baik gitu. Ya, keduanya harus seimbang, ya. Harus seimbang, ya, harus seimbang. Artinya kalau hanya off farm aja, kalau tidak ada yang on farm ya tidak mungkin itu yang kita. Saya kira itu. Iya, dan tentunya dalam pelaku off farm sendiri ini harapannya bisa semakin meningkatkan nilai tambah ya Prof dari hasil pertanian sendiri. Contohnya misalnya apa off farm yang menurut kamu? Mungkin seperti teknologi pasca panen seperti itu ya Prof. Ya, off farm tentu sangat penting ya. Pertanian itu kalau yang on farm, petani sebagai produsen itu dia penghasil bahan. Ya. Nah, yang off farm yang selanjutnya tentu para pelaku untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian itu. Ya. Jadi ini keduanya dan penting, dan ke depan semakin penting yang pelaku pertanian atau off farm ini yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Selama ini kan kita sebenarnya kalau kita melihat ke belakang dulu di Repelita 2 kalau tidak keliru ya, itu kan Repelita pertama menghasilkan bahan pangan pokok ya. Yang kedua itu menghasilkan bahan baku. Bahan baku lah tentu Repelita 3 kalau itu sukses sebenarnya itu sudah bukan hanya bahan baku tapi sudah tadi yang meningkatkan nilai tambah tadi, ya, termasuk pasca panen ya, pengolahan hasil pertanian itu sangat penting ya. Kita tahu bahwa nilai satu bahan pangan yaitu meningkat berlipat-lipat karena adanya kegiatan itu meningkatkan nilai tambahnya. Ya katakanlah kalau kita contohkan mudahnya aja, kita ke luar negeri mengekspor ketela pohon itu ya, pulang jadi makanan kaleng, ini nilainya udah berkali-kali. Nanti kalau kita bisa melakukan sendiri tentu akan memberikan nilai tambah yang sangat besar gitu loh bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Baik Prof, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ini Prof. Okay. Dari Mas Wawan, melihat fenomena mulai muncul generasi muda yang menerapkan pertanian modern di Indonesia, mungkin ada dorongan dan motivasi dari Prof Sudadi gitu? Ya, saya kira generasi muda Indonesia ya harus mencintai ya pertanian. Ya. Jadi sebagian dari kita generasi muda harus mau mengembangkan pertanian ini. Ya, mau tidak mau lah kita kalau sampai ya katakanlah ketersediaan pangan kita, swasembada pangan kita goncang ya, itu juga kan sangat riskan ya, walaupun kita jadi negara yang sangat maju teknologinya, tapi kalau pangannya tidak cukup ya, kita mau makan ya, harus beli ya, kalau ada yang mau jual gitu lah. Kalau tidak, saya punya uang saya nggak mau jual, itu sudah jadi masalah gitu. Maka langkah pemerintah sekarang untuk membuat food estate ya, itu saya kira ya sangat tepat gitu. Generasi muda ya, mestinya jangan melihat pertanian hanya dari gambar seorang petani pakai caping saja ya. Ke depan tidak hanya seperti itu, petani sekarang sudah pegangnya ya, laptop, mereka menguasai teknologi modern gitu. Pertanian ke depan tentu membutuhkan generasi muda yang cerdas, ya, pandai, ya, inovatif, gitu. Ya.
Harapan saya seperti itu. Tidak hanya yang pinter-pinter jadi masuk ke bidang komputer saja itu, saya kira bidang pertanian harus ada juga yang menekuni supaya kita bisa meningkatkan produktivitas pangan kita. Meningkatkan produktivitas. Iya. Karena kebutuhan pangan Indonesia semakin meningkat, tidak semakin menurun juga. Ya. Ini Prof, terakhir mungkin tips dari Profesor ini untuk mungkin teman-teman mungkin yang tahun ini mau masuk kuliah ataupun yang sudah berada di bangku kuliah pertanian ataupun bahkan yang non pertanian supaya tetap selalu memiliki semangat dan kontribusi untuk pertanian khususnya di Indonesia nih Prof. Ya, saya kira untuk mahasiswa pertanian ya khususnya, ya tentu harapan kami para pendidik di di Fakultas Pertanian di bidang pertanian ya kalau bisa bekerja sesuai dengan bidangnya pertanian, kembangkanlah ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah untuk bekerja di masyarakat di bidang pertanian. Ya. Tantangan masih sangat besar, ya. Upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan, ya, produktivitas tanaman, ya, menjaga lingkungan itu masih sangat-sangat besar dan itu butuh generasi muda yang cerdas, terutama khususnya dari lulusan pertanian. Ya, jadi harapan kami tentu alumni-alumni dari fakultas-fakultas yang bergerak di bidang pertanian ini bisa bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Kecuali kalau nanti memang dalam bidang pertanian ini sangat luas, ya, sangat luas. Tidak hanya bercocok tanam saja, tapi sektor yang mendukung pertanian itu sangat luas. Ya. Jadi lulusan pertanian tidak hanya bisa bekerja di bidang pertanian saja, ya, di banyak departemen, banyak bidang itu bisa sebenarnya. Bahkan pertanian bisa tidak bekerja di bank, sangat bisa. Di bidang industri juga banyak, ya, industri farmasi dan itu juga banyak. Artinya sektor pertanian ini kan sangat luas. Sangat luas. Jadi artinya apa? Generasi muda bisa mendukung ya, bidang pertanian dari banyak sektor, termasuk IT, ahli IT, ahli komputer, ahli teknologi itu bisa, sangat bisa. Artinya mereka bisa menciptakan alat-alat yang bisa meningkatkan efektivitas ya, pengelolaan lahan atau panen atau pengolahan hasil pertanian dan sebagainya. Jadi bukan hanya ya, mahasiswa pertanian aja yang lulusan dari bidang lain pun sangat-sangat bisa untuk mendukung tercapainya goal dari sustainable goal di bidang pertanian itu. Ya. Berarti untuk lulusan apapun ya, ya saya kira ya mendukung, bisa mendukung pencapaian dari bidang pertanian ini. Supaya nantinya Sustainable Development Goals ini bisa terwujud begitu ya, ya Prof? Ya. Karena pertanian kan bukan hanya orang-orang yang langsung berkecimpung di bidang pertanian aja yang menentukan, bidang lain itu juga ya, sebagai contoh aja pertanian butuh air ya kan? Nah, orang bidang lain itu juga butuh air gitu. Kalau misalnya bidang lain itu harus menggunakan air atau ya, tidak menjaga lingkungannya sehingga air itu tidak bisa, air hujan tidak bisa terserap oleh tanah, tidak bisa menjadi sumber air misalnya, pertanian juga akan terpengaruh nanti. Terpengaruh, gitu. Jadi bidang lain sangat perannya juga sangat penting di bidang ya, pertanian. asal ada niat dan kemauan yang kuat begitu ya, Prof. Kita harus bersatu karena pertanian ini untuk kita juga, untuk yang makan hasil pertanian itu bukan hanya petani. Ya, pertanian untuk semuanya. Iya, pertanian untuk semua orang. Maka semua orang harus mendukung. Ya. Kalau sampai gagal pertaniannya, semua orang akan ikut menanggung juga. Ya, baik. Ya. Baik, Prof. Terima kasih sekali atas sharingnya di sore hari ini yang sangat bermanfaat. Dan semoga ini bisa menambah semangat untuk semua kalangan, juga terutama generasi muda, supaya
semakin sadar akan pentingnya sektor pertanian ini, mau dari jurusan apa saja itu bisa untuk mengembangkan ya nantinya SDGs itu sendiri tadi ya Prof. Baik Ya, Prof, terima kasih sekali Profesor kasih sudah juga. hadir di studio MTA TV. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses ya Prof untuk pencapaiannya di jabatan akademik sebagai guru besar. Ya. Ini pengukuhannya tanggal berapa Prof? 23 Februari insya Allah. 23 Februari. Ya, semoga senantiasa dilancarkan Prof. Amin, amin. Terima Ya. kasih Prof. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Prestasi MTA TV pada sore hari ini. Semoga dari tayangan ini Anda senantiasa bisa mengambil manfaat dan juga menambah semangat Anda. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Saya Shanum Kusuma pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.